Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu semua. Pagi Pak. Gimana kabarnya Ibu? Baik? Baik. Syukurlah. Mohon izin ya Bu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Syabuddin Kamal SHMH, selaku mediator yang bersertifikat Badan Mediator Indonesia, Badan Mediasi Indonesia Ibu. Saya di sini akan memfasilitasi jalannya mediasi antara warga Desa Karangsalam dengan pihak PT Semen Jaya Abadi tentang permasalahan pencemaran lingkungan Ibu. Maka dari itu saya ingin minta untuk ibu-ibu semua untuk memperkenalkan diri dari pihak Desa Karangsalam. Silakan untuk memperkenalkan diri Ibu. Baik, terima kasih Pak Sihab. Perkenalkan, saya Helmania, saya perwakilan dari warga Desa Karangsalam. Di sini saya akan menyampaikan keluhan dari warga desa terkait pencemaran yang telah dilakukan oleh PT Semen Jaya Abadi Pak. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh LSM Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Zahrani dari LSM Lingkungan setempat, dan di sini saya berusaha semaksimal mungkin untuk mendampingi para warga untuk mengatasi masalah ini. Oke, baik. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah memperkenalkan diri dari pihak warga Desa Karangsalam. Selanjutnya dari pihak PT Semen Jaya Abadi Bu, silakan untuk memperkenalkan diri Bu. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Sihab. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Karisal Fangsal Putri. Di sini saya sebagai manajer dari PT Semen Jaya Abadi, dan saya di sini tidak sendiri dan ditemani oleh Ibu Aca sebagai Departemen Pemeliharaan. Perkenalkan, saya Sandiaga ini, saya perwakilan dari Departemen Pemeliharaan PT Semen Jaya Abadi, dan di sini saya akan membantu menyelesaikan masalah ini. Terima kasih kepada pihak PT Semen Jaya Abadi telah memperkenalkan diri. Untuk itu saya ingin mengetahui kronologi yang terjadi di Desa Karangsalam tentang permasalahan pencemaran lingkungan ini ya Bu. Baiklah, kepada pihak Desa Karangsalam silakan untuk menceritakan kronologi yang terjadi di Desa Karangsalam. Terima kasih Pak Sihab. Jadi kami sejak awal tahun 2023 sudah mengalami dampak akibat limbah dari PT Semen Jaya Abadi Pak. Mulai dari air yang keruh, juga kami warga desa banyak sekali terdapat penyakit Pak. Jadi kami di sini menuntut PT untuk bertanggung jawab Pak. Di sini Ibu bisa menjelaskan? Ya, Pak. Di sini kami telah melakukan investigasi mendalam terkait dengan pencemaran ini. Dan kami menemukan fakta bahwa PT Semen Jaya Abadi ini menjadi sumber dari pencemaran air dan juga udara yang menyebabkan banyak sekali kerugian di Desa Karangsalam ini Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih atas penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Ibu dari pihak Desa Karangsalam. Selanjutnya kepada pihak PT Semen Jaya Abadi, jika ingin ada yang ingin disampaikan Ibu. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Sihab. Kami dari PT Semen Jaya Abadi sangat menghargai kekhawatiran para warga dan LSM terkait pencemaran yang terjadi. Tetapi saya sebagai manajer dari PT Semen Jaya Abadi, di mana perusahaan Semen Jaya Abadi ini telah berdiri 10 tahun lamanya dan menerapkan SOP yang ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku Pak. Sehingga kami menolak keras tuduhan yang diberikan para warga ini, karena kami selalu berkomitmen untuk menjaga standar operasional kami dan menjaga lingkungan sekitar Pak. Begitu Pak. Terima kasih dari PT Semen Jaya Abadi telah menyampaikan pendapatnya. Silakan kepada pihak LSM maupun pihak warga jika ada yang ingin disanggah. Baik Pak, terima kasih. Di sini kami sangat menolak tegas pernyataan dari PT Semen Jaya Abadi bahwa mereka menyangkal melakukan pencemaran ini Pak. Kami warga desa hanya ada PT satu-satunya di situ Pak. Jika bukan PT saudara, siapa lagi yang dapat melakukan pencemaran itu Pak? Itu Pak. Oke, baik. Gimana Ibu Tarisa? Apakah ada sanggahan? Ada Pak. Begini Bu, hasil audit kami ini mengatakan tidak adanya kebocoran pada sistem limbah kami, sehingga tidak mungkin lingkungan sekitar Bapak Ibu sekalian ini tercemar oleh perusahaan kami Bu. Terima kasih Ibu Tarisa. Saya menghargai penjelasan dari PT Semen Jaya Abadi terkait SOP yang sudah dijalankan dari PT Semen Jaya Abadi. Namun kita perlu mendalami isu ini untuk memenuhi solusi yang adil yang akan kita ambil sampai kita mendapatkan ke titik terang ya Bu. Apakah para pihak setuju? Setuju Pak.
Baiklah, terima kasih kepada Ibu Tarisa. Saya memahami, menghargai penjelasan tentang SOP yang sudah dijalankan di PT Semen Jaya Abadi. Maka dari itu, mari kita mendalami apa solusi yang akan kita ambil nantinya, dan kita perlu mengecek data-data tentang bukti-bukti apakah memang benar terjadi sengketa atau permasalahan pencemaran lingkungan yang dialami oleh Desa Karangsalam. Apakah para pihak sudah membawa bukti tentang permasalahan ini, Bu? Ya, Pak. Silakan untuk dibuktikan, Bu, atau dibacakan. Silakan. Baik, ini saya membawa hasil audit yang telah kami lakukan ya Pak. Latar belakang pada awal Januari, sekitar tanggal 12 Januari, warga Karangsalam mengalami perubahan kualitas air sumur yang menjadi keruh dan juga berbau, serta udara yang terasa lebih pekat dengan bau kimia yang menyengat. Di mana laporan ini dibuat berdasarkan keluhan warga dan investigasi yang dilakukan oleh LSM lingkungan setempat. Di mana investigasi dan temuan yang kami temukan, kualitas air sumur berubah menjadi keruh dan juga berbau tidak sedap. Kualitas udara di sekitar pabrik terasa lebih pekat dengan bau kimia yang menyengat. Lalu ada dampak kesehatan TBC yaitu 7 warga, hepatitis A 10 warga, infeksi saluran pernafasan itu terjadi pada 9 balita dan juga anak-anak. Lalu ada juga beberapa warga yang mengalami iritasi mata, hidung dan juga tenggorokan. Lalu ada juga dampak ekonomi yang terasa seperti penurunan nilai properti, hilangnya mata pencaharian akibat kerusakan lingkungan, serta biaya pengobatan dan pembelian air bersih dari luar desa. Dimana di sini selain hasil audit yang sudah kami temukan, kami memiliki beberapa bukti dokumentasi seperti ini, kurangnya air bersih. Ini, Pak. Oke. Terima kasih kepada pihak LSM telah membacakan bukti-bukti terkait permasalahan yang terjadi di Desa Karangsalam, Ibu. Selanjutnya kepada pihak PT Semen Jaya Abadi, jika ada bukti-bukti yang ingin disampaikan, Bu, silakan, Bu. Baik Pak, sebelum saya menjelaskan mengenai hasil audit kami, di sini saya akan menjelaskan sebelum terjadinya pencemaran lingkungan. Gini Pak, jadi setahu saya PT Semen Jaya Abadi ini sudah melakukan SOP-nya dengan baik. Bahkan PT Semen Jaya Abadi ini sudah memiliki sistem monitoring yang canggih, dan karyawannya pun dilatih dengan baik mengenai praktik ramah lingkungan. Begitu Pak. Dari hasil audit ini mungkin saya akan bacakan ya Pak. Hasil audit lingkungan PT Semen Jaya Abadi yang pertama itu ada kepatuhan terhadap SOP. PT Semen Jaya Abadi ini sudah memiliki SOP yang ketat dan sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku. Pelatihan karyawannya pun dilatih secara rutin tentang praktik ramah lingkungan dan tanggung jawab mereka dalam menjaga standar operasional perusahaan. Yang kedua, di sini ada sistem monitoring lingkungan. Teknologi canggih, perusahaan menggunakan teknologi canggih untuk memantau emisi dan limbah. Pemantauan berkala, pemantauan kualitas udara dan air dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak ada kontaminasi. Yang ketiga, ada manajemen limbah. Pengelolaan limbah, sistem pengelolaan limbah yang memadai telah diimplementasikan untuk mengelola limbah cair dan padat. Sistem pencegahan kebocoran, tindakan pencegahan kebocoran dan pengawasan rutin terhadap sistem pengelolaan limbah. Yang keempat, ada kepatuhan regulasi. Audit internal. PT Semen Jaya Abadi melakukan audit internal secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Sertifikasi, perusahaan memiliki sertifikasi lingkungan dari badan berwenang yang mengakui kepatuhan mereka terhadap standar lingkungan. Yang kelima, di sini ada komitmen terhadap lingkungan, kebijakan lingkungan. Kebijakan perusahaan menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya ada kerjasama dengan masyarakat, melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan masyarakat setempat untuk menjaga lingkungan bersama. Yang terakhir, audit dan investigasi. Audit pra pencemaran. Audit sebelum pencemaran menunjukkan bahwa perusahaan mematuhi semua SOP dan regulasi yang berlaku. Mungkin ini Pak hasil audit kami. Oke, baik. Terima kasih kepada pihak Semen Jaya Abadi terkait bukti-bukti yang sudah dibawa oleh pihak Semen Jaya Abadi. Silakan jika ada sanggahan dari Desa Karangsalam, Ibu, silakan. Baik, terima kasih Pak. Dengan segala hormat, kami sangat kecewa dengan hasil audit yang disampaikan oleh PT Semen Jaya Abadi, Pak. Jika benar kalian telah melakukan SOP dengan baik, kenapa warga desa kami ini terkena dampak dari limbah yang saudara lakukan?
Harusnya kan kalau misalnya sudah melakukan SOP dengan baik, kami pasti tidak akan mengalami pencemaran ini, Pak. Di sini saya menegaskan bahwa PT ini harus mengakui adanya pencemaran limbah ini, Pak. Begini Bu, izin masuk Pak, misalkan audit kami ini sudah cukup akurat Pak, karena kami sudah melakukan audit internal secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan gitu Pak. Oke, baik. Silakan apa ada tanggapan? Ada, Pak. Silakan. Tadi di hasil audit yang saudara sampaikan itu tidak spesifik, Pak. Tidak ada tanggal, bulan, atau tahunnya. Sedangkan bukti yang kami bawa ini sudah sangat lengkap, Pak. Jadi menurut kami, PT Jaya Abadi ini sangatlah hasil auditnya mengada-ngada, Pak. Jadi menurut kami, kalian tuh harus mengakui bahwa adanya pencemaran ini, Pak. Mohon agar tenang ya Ibu-Ibu. Dari hasil audit yang Ibu sekalian sampaikan, bahwasanya terdapat bahwa benar-benar terjadi permasalahan sengketa yang terjadi di Desa Karangsalam, Ibu. Bahwasanya hasil audit yang dibawa oleh Desa Karangsalam itu sangatlah akurat karena ada tanggal waktu di mana audit itu dibuat ya Bu, karena terdapat tanggalnya, dan ini baru beberapa hari kemarin. Dan di hasil audit dari PT Semen Jaya Abadi itu tidak terdapat tanggalnya Bu. Jadi memang benar-benar terbukti bahwasanya ada sengketa pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Karangsalam Bu. Bagaimana? Apakah ada sanggahan dari PT Semen Jaya Abadi? Oke, baiklah, cukup jelas bahwa memang ada permasalahan sengketa lingkungan di Desa Karangsalam. Selanjutnya kita akan memikirkan bagaimana langkah-langkah yang akan kita ambil untuk mencapai penyelesaian permasalahan ini ya Bu. Mungkin saya akan beri waktu kepada PT Semen Jaya Abadi untuk memikirkan langkah-langkah tentang permasalahan yang terjadi di Desa Karangsalam. Baik Pak. Apakah minggu depan atau 7 hari yang akan datang, apakah siap untuk berkumpul lagi di ruangan ini? Siap Pak. Oke, baiklah. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Maka dari itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu semuanya. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Apakah baik? Baik. Baiklah, sesuai jadwal mediasi minggu lalu, maka minggu kali ini adalah membahas tentang langkah-langkah apa yang akan diambil dari pihak PT Semen Jaya Abadi terkait permasalahan yang terjadi di Desa Karangsalam Kidul ya Bu. Bagaimana? Apakah semua pihak setuju untuk mengikuti mediasi pada kali ini? Setuju Pak. Baiklah, untuk itu saya akan meminta untuk dari pihak Semen Jaya Abadi untuk menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil demi memperbaiki permasalahan yang terjadi di Desa Karangsalam ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Syihab. Tentu saja Pak Syihab, kami telah bersama dengan konsultan lingkungan menyusun rencana pemulihan yang komprehensif, dan rencana ini juga mencakup tindakan pembersihan sumber air dan investasi dalam sistem pengelolaan limbah yang lebih canggih, serta komitmen untuk melakukan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala. Selain itu, kami juga berharap rencana ini dapat membantu memulihkan lingkungan sekitar masyarakat dan memperbaiki hubungan kami dengan masyarakat sekitar. Begitu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana dari pihak LSM maupun warga Desa Karangsalam? Silakan. Baik Pak, meskipun kami menghargai upaya dari PT Jaya Abadi untuk menyusun rencana pemulihan, kami juga perlu kompensasi Pak, karena warga kami ini sangat mengalami kerugian Pak, baik secara emosional dan finansial. Dan kami di sini menuntut PT Semen Jaya Abadi untuk bertanggung jawab mengenai kompensasi juga Pak. Ya betul Pak, karena sesuai dengan apa yang saya sampaikan di pertemuan minggu lalu, di mana kami sudah mengumpulkan banyak bukti yang dapat mendukung agar PT Semen Jaya Abadi ini dapat memberikan sebuah kompensasi, karena terdapat penurunan nilai properti, lalu ada juga pengobatan akibat penyakit yang telah dialami para warga, juga hilangnya mata pencaharian akibat kerusakan lingkungan. Jadi kami betul-betul meminta kompensasi yang
lebih untuk dapat mengganti kerugian para warga di sekitar desa Karangsalam Kidul ini, Pak. Oke, baiklah. Saya mencatat keinginan dari warga tentang adanya kompensasi. Mari kita berdiskusi lebih dalam lagi terkait kompensasi ini. Kepada pihak PT Semen Jaya Abadi, silakan terkait kompensasi apakah bisa diberikan atau tidak gitu. Itu Pak Siap. Kami memahami kebutuhan warga yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan ini sesuai dengan kerugian yang telah mereka alami. Sebagai langkah konkret, kami bersedia untuk memberikan kompensasi yang kami tawarkan kepada warga yang terdampak pencemaran sejumlah 10 juta per kepala keluarga. Itu bagaimana Pak? Apakah warga setuju? Oke, baik. Gimana Ibu tentang kompensasi yang akan diberikan? Izin menjawab ya Pak, Bu. Mohon maaf Bu, untuk nominal 10 juta, menurut kami warga desa merasa kurang ya Bu. Karena di sini warga desa sangat mengalami kerugian akibat ini Bu, baik dari penyakit, air, dan seperti yang saya sudah jelaskan Pak. Jadi kami menuntut untuk menjadi kompensasi itu sebesar 20 juta Pak, karena menurut kami kalau 10 juta itu kurang Pak. Begitu Pak. Oke, bagaimana dari pihak PT Semen Jaya Abadi dengan nominal yang disebutkan? Kami memang memahami penderitaan para warga, namun dengan perhitungan berdasarkan kemampuan perusahaan saat ini, kami belum dapat menaikkan kompensasi lebih dari 10 juta, Pak. Oke, baik. Bagaimana? Dan kami juga tetap Pak di 20 juta, menurut kami nominal segitu cukup Pak. Karena kalau 10 juta itu sangat kurang Pak bagi warga desa. Bagaimana? Apakah setuju Ibu? Begini loh Pak, untuk nominal uang sejumlah 20 juta, kami merasa terlalu banyak karena selain kompensasi kami juga sudah berkonsultasi dengan konsultan lingkungan untuk membenarkan kerusakan yang ada Pak. Jadi itu terlalu berat bagi perusahaan kami Pak. Bagaimana Ibu dengan penjelasan yang telah disampaikan? Apakah setuju atau gimana Ibu? Jadi Bu, sekali lagi saya tegaskan bahwa kami juga mendapat dampak dari akibat pencemaran yang telah PT Ibu lakukan. Jadi di sini itu sangat mengakibatkan kerugian sangat besar Bu. Jadi nominal 20 juta itu tidak berat ya Pak. Karena Ibu mungkin tidak sanggup, jadi kami di sini menuntut untuk mengurangi apa sebesar 18 juta bagaimana Pak? Bagaimana Ibu dari pihak PT Semen Jaya Abadi tentang nominal yang disebutkan sebesar 18 juta? Apakah setuju? Kalau dari PT Semen Jaya Abadi tidak sanggup Pak jika kompensasi sebesar 18 juta, apalagi dengan jumlah warga desa yang memang tidak sedikit. Jadi kami tidak masih keberatan Pak dengan nominal 18 juta itu. Oke, baiklah. Terima kasih dari pihak PT Semen Jaya Abadi. Saya akan menyimpulkan bahwasanya dari pihak Desa Karangsalam meminta sebesar 18 juta dan dari pihak PT Semen Jaya Abadi hanya bisa menyanggupi dengan besar nominal 12 juta ya Bu. Maka dari itu saya menyarankan agar menemu titik terang ya Bu, titik kesepakatan, saya menyarankan untuk mengambil tengah-tengahnya saja Bu, yaitu sebesar 15 juta Bu. Bagaimana? Silakan kalau semua setuju silakan untuk berdiskusi. Kami setuju Pak. Bagaimana? Oke. Setelah kami berdiskusi dengan cepat ya Pak, kami setuju untuk kompensasi sebesar 15 juta Pak. Oke, baiklah, karena kita kedua belah pihak sudah menemukan titik kesepakatan, maka dari itu kita di sini bersama-sama membuat surat kesepakatan ya Bu, surat perjanjian agar masing-masing pihak tidak mengingkari perjanjian tersebut. Bagaimana Pak, setuju? Setuju Pak. Oke, baiklah. Ini ya Bu. Baiklah, saya rasa cukup dan perjanjian ini cukup jelas dan sudah jelas di mata hukum juga Bu. Maka dari itu pertemuan ini kita tutup
dan semoga tidak ada permasalahan selanjutnya akan datang. Dan bagi para warga, silakan untuk memantau langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki permasalahan yang ada di Desa Karangsalam ini. Bagaimana? Apakah cukup jelas? Jelas, Pak. Baiklah, terima kasih. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, Ibu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.